Udah diem. Gue nanya, "Pah, itu apaan? Kok pakai baju cuma setengah doang yang cewek?" Maksudnya kemben kayak apa ya, masyarakat zaman kerajaan lah gitu. Nah terus ada yang pakai belangkon, pakai sarung. "Pah, itu ngapain, kok main ayam?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Malam Jumat Miku. Nah guys, akhirnya Malam Jumat Miku tayang lagi, alhamdulillah, karena gue kedatangan narasumber yang menurut gue spesial nih, yaitu Bang Heidi. Oke. Duh, kacamata gue berkabut lagi. Bang Heidi. Iya, hadir saya. Lagi sibuk apa nih? Nah, kalau kegiatan sekarang sih gue bikin konten aja. Konten apa tuh? Kebetulan gue di konten gue pribadi itu kayak vlog, terus juga fotografi, explore horor juga. Oh, ada explore horor juga. Ya, lebih tepatnya konten gue kayak TV lah. Gitu. Jadi banyak segmen ya. Nah, betul. Nah, teman-teman yang kepo boleh kepoin YouTube-nya Bang Heidi di Nagi katanya, Heidi Novreska. Oke, nanti akan gue cantumin linknya di deskripsi. Oke. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, ya kan? Iya. Dengar-dengar, lu punya kisah mistis yang lu nggak bisa lupain gitu nih, Di. Iya, ada. Boleh di-share nggak? Boleh banget itu. Waktu itu pas gue jalan-jalan ke Bromo tuh, emang gue kan punya keluarga di Bromo lah gitu loh. Nah terus kebetulan itu sekitar umur gua 7 tahunan lah, 6 apa 7 tahun. Jadi emang kita tuh sekeluarga yang di Tangerang ini emang pengen pengen pulang kampung lah sekalian gitu, ketemu saudara di Bromo itu. Nah udah kayak gitu, singkat cerita pas kita hari itu tuh pengen naik lah ke Bromonya. Emang saudara gue itu kan di kaki Bromonya pas banget gitu loh rumahnya ya gitu. Singkat cerita kita besok pagi pengen naik ke puncaknya. Ya itu kita berangkat jam 4 pagi Kak. Nah, jam 4 subuh lah bisa dibilang gitu, biar sunrise-nya itu dapet. Emang cuman perjalanan sejam, kita berangkat jam 4, jam 5 harusnya udah nyampe. Nah singkat cerita pas kita lagi jalan, kita kepisah lah sama saudara gua tuh. Kita ini siapa aja? Keluarga gua sama sepupunya bokap, sama rombongan adiknya bokap. Nah dia ternyata udah duluan nih jalannya. Kita tersesat lah, gitu loh. Ya pada intinya sebenarnya saudara kayak omnya gua itu udah sampai jam 5. Jam 5 pagi itu udah sampai puncak. Saudara yang lain nih udah sampai. Saudara yang lain gitu. Nah sementara keluarga gua baru nyampe 5:30, nyampe di puncak, dan ternyata kita itu nyasar sebenarnya. Nyasarnya itu di pasar goib. Kenapa lu bisa bilang itu pasar gaib? Ya karena emang ternyata di satu itu, kalau nggak salah hari apapun itu, tapi ada kliwonnya, itu emang sakralnya lah bagi orang-orang kepercayaan di situ. Nah mungkin dibilang sial bisa, dibilang rezeki pun juga bisa. Kenapa dibilang rezeki? Oh kita jadi tahu itu tuh yang dimaksud pasar goib itu. Gitu. Ya kebetulan kan dulu gua sampai gua kelas 5 SD tuh gua bisa lihat ya makhluk-makhluk goib gitu. Semakin gua dewasa yang ditampakin tuh yang serem-serem lah. Nah kebetulan zaman itu tuh gua bawel Kak. Bawelnya kayak saudara gua dan orang tua gue itu udah diem. Gue nanya, "Pah, itu apaan? Kok pakai baju cuma setengah doang yang cewek?" Maksudnya kemben kayak apa ya, masyarakat zaman kerajaan lah gitu. Nah terus ada yang pakai belangkon, pakai sarung. "Pah, itu ngapain, kok main ayam?" Ya namanya kita orang kota ya, ngeliat kayak gitu kan kayaknya mungkin kalau orang Jawa ngeliat seperti itu tuh biasa. Dan mungkin masih ada gitu loh. Ada malah zamannya gue itu. Tapi itu yang bener-bener kayak Klaten gitulah. Pasar Klaten ya seperti itu. Dan itu emang bener-bener seperti kayak kita di pasar Kak. Padat banget, dan itu tuh masih ada yang nunggang kuda.
Loh kok Pak, itu kalau ada yang bawa kuda, ngapain bawa kuda, kan ini kan kita naik mobil, minimal motor lah gitu loh. Itu pada diam. Setelah kita udah keluar jam 5 lewatan, nah udah jauh, nyokap nanya, emang di situ apaan Mas? Kok anak aku nanya-nanya begini? Oh iya Mbak, aku baru ingat. Nah itu tuh kebetulan hari Rabu Kliwon. Oke, Rabu Kliwon. Rabu Kliwon. Kalau kita lagi sial kayak gitu Mbak, gitu loh. Itu kita nyasar di pasar gaib. Soalnya temen aku, kata dia, temen aku baru bener-bener kemarin banget nyasar Mbak. Dia bilang itu 2 jam, kita masih untung 1 jaman. Nyasarnya yang harusnya jam 5 jadi sekitar jam setengah 6 lah, sekitar jam 1,5 jam, ya sekitar situlah. Baru nyampe puncak. Nah itu diceritain lah, emang di kaki Gunung Bromo itu ada yang satu spot emang bener-bener itu sakralnya kayak pasar yang tadi dibilang pasar gaibnya lah, kayak pasar setan gitu ya. Pasar itu, tapi fisiknya itu nggak serem, manusia biasa gitu, cuman pucet. Ya masih ngobrol transaksi kayak gini, ngobrol biasa, cuman agak sedikit pucet aja gitu. Dan bener-bener Jawa banget lah, keraton banget lah gitu. Kayak ini ya, kayak warga-warga yang kerajaan zaman dulu gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kalau kita nonton kerajaan-kerajaan yang kayak bawa keris, nah seperti itulah bajunya kayak jenis kayak gitu yang adat Jawa banget aja intinya gitu. Yang bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh, kalau zaman sekarang kan ke pasar aja kan kita pakai lipstik nih, tapi yang bener-bener Indonesia banget, nggak ada make up dan segala macem gitu Kak. Wah serem banget deh gitu. Gila, gue udah merinding dengernya. Gila, tapi itu kejadiannya di bawah kaki itu? Bawah kakinya. Bawah kaki gunungnya. Bisa di-spill nggak nama daerahnya apa? Bromonya sih gue lupa ya, pokoknya itu pas di kakinya banget gitu loh, pas di kaki Bromonya lah gitu loh. Ya mungkin 20 menit dari perumahan warga lah sebelum ke Bromo itu gitu. Jadi yang benar-benar masih di kakinya banget. Transisi kayak kalau di Bromo kan sebelum ke Bromonya dia kayak transisi hutan dan pasir nih. Nah, sebenarnya kita harusnya udah nyampe tuh transisi hutan dan pasir. Nah, itu hutannya itu jauh banget kesannya. Dan itu tuh hutannya tuh kayak hutan-hutan yang kayak di film-film pendekar. Hutan-hutan pasar gitu loh, yang sejenis gitulah. Kayak film Angling Dharma gitu ya. Nah, bisa dibilang kayak gitu kok. Makanya gue bawel itu yang belum pernah gue lihat pada umumnya pasar kalau zaman kita kecil kan yang udah celana jeans, udah modern gitu. Itu yang benar-benar keraton banget lah gitu loh. Spillnya sih kok mungkin kalau gue inget, gue bakal kasih tahu, soalnya gue terakhir ke Bromo tuh gue SMA. Jadi nama daerahnya gue lupa lah. Ya kira-kira gitu. Gila. Sampai keringetan gue dengerinnya. Cuman sih kalau misalkan emang rezeki, wah itu nggak bakal dilupain seumur hidup sih Kak. Serius. Kalau gue jadi ada satu pertanyaan nih, Di. Setelah lu pulang dari Bromo itu ada terjadi sesuatu hal yang aneh nggak di badan lu? Enggak. Atau kata orang tuh biasanya kayak ketempelan, diikutin. Enggak. Oh itu enggak? Tapi sih denger dari saudara ya, kalau ada bisa dibilang jin baik dan jin jahatnya. Mungkin kita lagi beruntungnya jin yang baik, gitu loh. Yang nampakin ke lu, yang nampakin ke sekeluarga kita, gitu loh. Jadi bukan gua doang yang lihat, tapi bener-bener sekeluarga gua lihat itu pada diem. Mereka tuh sebenarnya ngeliat Kak. Cuma karena lu masih kecil, lu speak up gitu. Itu apaan? Kok bajunya gini? Kok bajunya gini? Nah itu yang jadi bener-bener sampai sampai sepupunya bokap malah, Mas diem gitu. Tapi tetap lagi ada yang ngeliat aneh gitu. Lo kok ada yang naik kuda? Kan ini kan udah gini, kasarnya udah modern gitu loh. Kok gini gitu ya, kayak gitu-gitu yang menurut gua aneh lah ya. Namanya bocah 7 tahun kan pengalamannya kan belum banyak. Benar. Sekalinya nonton film pun juga nggak sebanyak kayak kita umur gitu. Iya benar-benar. Karena masih kecil guys, jadi ya udah speak up aja apa yang dia lihat. Nah terus lu gimana? Sampai sekarang masih bisa lihat?
ya karena semakin guanya dewasa, ya guanya takut makin ngelihat yang serem-serem. Jadi pas gua kelas 5 SD ditutup sampai tangan gue itu yang bener-bener parah. Siku ini tuh patah, Kak. Kenapa? Mungkin karena orang tua pengalaman si virtualnya kurang pengalaman kali ya. Jadi mereka juga takut ngelihat gua kenapa-napa. Dan yang savage banget, yang parahnya banget. Jadi pas gua waktu itu mati lampu rumah, gua lagi minum, nengok begini ke belakang, itu sosoknya pocong. Mukanya beroak gitu, gua kaget, lari dari dapur, kepleset, krek. Nah, ini gua patah. Bukannya patah sih, geser lah gitu loh, turun gitu. Nah, itu dari situ gua ditutup. Gua masih ingat sajennya dulu tuh ayam hitam 2 dipotong. Ayam cemani. Iya tuh. Iya bisa ya, ayam cemani gitu. Dipotong 2 tuh. Iya, itu sih udah meresahkan sih. Tadi usia berapa lu ditutup? Sekitar SD kelas 4 kelas 5 lah. Okay. Itu berarti sekitar 10-11 tahunan lah gitu loh. Gua ditutup. Soalnya semakin gua dewasa, yang ditampakinnya itu yang udah serem-serem, yang mukanya broak, yang mukanya, yang kakinya buntung, yang tangannya bekas kecelakaan, yang begini-begini, yang semakin dewasa semakin seram. Ada juga nih, Kak, gue cerita kecil nih, waktu gue usia 5 tahun. Itu waktu itu gue lagi nemenin bokap gue lagi sekolah. Bokap lu sekolah? Iya, jadi kan setiap PNS lah bisa dibilang gitu. Itu kan ada pendidikannya lah bisa dibilang gitu ya. Ada pendidikannya. Waktu itu seminggu di Bogor. Nah dulu kan almarhum bokap kan, nah gue juga baru tahu tuh, Kak, di setiap cabang instansi, mau itu di kependudukan atau apapun itu, ada polsusnya. Nah bokap gue tuh dulu polsus. Polsus singkatan dari? Polisi khusus. Jadi yang buat nangkepin orang PNS sepeleng, yang PNS nakal atau enggak warga-warga yang kasalnya ilegal lah gitu. Nah itu kerjaannya bokap tuh, almarhum bokap. Mungkin zaman sekarang ada, cuman gue nggak ngerti namanya apa gitu loh. Gitu. Di saat lagi, ya bisa dibilang sekolah lah ya, lagi sekolah itu, bokap nyokap gue ngajak nih. Jadi di mobil itu bokap, nyokap, adek bokap, om lah berarti, sama gua berempat waktu itu. Nah berempat, nah nyokap gua lagi hamil, kebetulan hamil adik gua yang pertama. Dari pintu masuk, nama hotelnya gua lupa deh, hotelnya itu apa gitu. Nah dari pintu masuk gua udah ngoceh, Kak. Mah di sini rame banget, banyak orang. Itu ada jadi di hotel itu tuh ada pohon beringin, Kak. Nah, ada. Gue ngomong. Nah itu tuh di saat usia itu ditunjukinnya itu nggak serem, Kak. Mukanya tuh kayak kita lah, normal gitu ya. Cuman untuk spesifikasi kayak dia entah itu genderuwo atau nggak kuntilanak, kayak gue nggak tahu deh. Pokoknya gue ngelihat dia itu layaknya manusia aja. Kayak itu di pohon beringin, di pohon yang gede ini ada cewek mah, kakinya lagi begini-begini. Jadi kakinya tuh begini gitu. Iya, ngayun gitu, guys. Ngayun kakinya. Nah, kakinya lagi ngayun. Dia ajak ke lorong, ke kamarnya bokap. Ngomong, "Mah, ada anak kecil lagi lari-larian di sini banyak banget." Ngoceh gitu. Di saat kita keliling, klimaksnya di situ. Tapi hati-hati di sini, orangnya banyak. Gue ngomong gitu, emangnya kenapa, Mas? Iya, itu di kolam renang ada yang lagi pacaran, berduaan. Terus di kolam renang ada yang lagi berenang, ada yang main air begini-begini. Adiknya bokap tuh takut. Mas Edi diam, kita masih pulang, nggak nginap, diam. Ya tapi rame, Om. Masa aku diam, aku pengen main. Sampai om gue mungkin panik kali ya. Jangan Mas, nggak boleh. Akhirnya digendong lah sama bokap. Tapi aku, zaman kita kan tahun itu kalau nggak salah 97-an deh, 97, 98-an. Nah itu telepon umum kan masih ada tuh ya. Nah, tapi aku mau duduk di, gue kan manggil bokap nyokap kan papi mami. Papi, aku pengen duduk di telepon itu, tapi ada orang usirin. Ya namanya orang tua kan buat nyenengin anak kan
ya walaupun dia nggak tahu ya, tangannya gini aja. Gini aja udah, yang penting gitu. anak tahu nih gue lagi usaha gitu ya. Gitu. Nah udah tuh gue didudukin, udah ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, hari itu kita pulang. Nah biasanya tuh setiap pagi, dari 100 orang ada yang mesti ngejagain satu. Dari 10 kamar itu mesti ada yang jagain satu orang nih di lorong itu. Nah kebetulan teman sekamarnya bokap yang jaga. Udah sono siap-siap lu olahraga. Di setiap pagi kan selama seminggu itu ada senam pagi lah gitu, ada senam pagi dan segala macam. Singkat cerita, yang lainnya pada olahraga, dia ngedenger suara, Kak, suara orang lagi mandi. Perasaan dalam hati, kata dia nih, perasaan gue di kamar udah gak ada siapa-siapa deh, udah pada keluar. Nah, pas dia buka kamar mandi, ya kamar mandinya hotel kan ada kayak apa ya? Kayak gorden gitu ya? Kayak gorden gitu, airnya nyala Kak. Sampai bokap gue datang itu kan airnya nyala, disangkanya tuh ketiduran habis mandi. Nah, itu kondisinya teman bokap gue sendiri, pas buka gorden. Itu cewek lagi begini Kak, lagi keramas gitu. Gue nggak tahu deh itu dicolek apa enggak. Intinya gue lupa. Ceweknya itu nengok gini Kak, nengok kok sebelahnya itu hancur mukanya. Jadi sebelah kanan apa kirinya gue nggak tahu itu. Gue lupa sisi mananya. Cuman yang jelas nengok ke belakang, mukanya sebelahnya itu kayak tengkorak ada belatungnya gitu. Pingsan dia. Gila. Masih tanya, lu habis mandi ngapain? Tidur di sini? Enggak, gue ngeliat hantu gini ya. Terakhir bokap denger dia katanya dia gila. Ya Allah. Udah dibawa ke rumah sakit jiwa dan orang yang punya ilmu lah, ya itu susah buat disembuhin. Susah apa nggak bisa, nggak ngerti deh. Pokoknya buat sembuh itu nggak bisa lah, atau susah. Gitu. Itu jarak waktunya nih dari dia melihat sosok si cewek yang lagi gitu mandi sampai dia divonis seperti itu ya? Seperti itu berapa lama? Jadi hari itu langsung pulang. Hari itu langsung pulang. Seminggu kemudian baru dia nyari nih, nggak maksudnya seminggu itu dia berjalan Kak ke rumah sakit ini sampai dia ke kiai dalam waktu seminggu itu. Dia ganti ya. Kalau versi dokter ini bukan gila Kak, mungkin tahun segitu juga dokter pada masih percaya hal mistis ya mungkin ya gitu. Ini sarafnya nggak ada yang putus, ini nggak gila, ini nggak gini. Coba ibu bawa ke yang ngerti rohani lah, bisa dibilang gitu, yang ngerti agama. Coba minta ke kiai, ya kalau kan muslim gitu, coba ke kiai minta tolong, tanya ini kenapa, entah ketempelan apa-apa. Pada intinya sih dibilang ketempelan enggak, tapi kayak dia nggak bisa bandingin dari semenjak dia lihat itu mana yang orang asli, mana yang makhluk astral. Dia nggak bisa bedain kayak gitu. Jadi intinya dia jadi sensitif ya melihat yang lain-lain setelah penampakan itu. Nah, gitu. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang kalau kita sendiri, ini orang ngapain ngomong sendiri, padahal dia nggak ngomong sendiri, kasarnya gitulah. Gitu. Ini jujur ini kisahnya mirip banget sama gue. Jadi dimana ya dulu paling gue cuma ngeliat sekelebet, tapi setelah ada sosok ini gue jadi lebih sensitif. Nanti akan gue ceritain di channelnya Bang Hedi. Siap. Jadi kalian harus stay tune di channelnya Bang Hedi. Siap. Nah, oke, lanjut Bang, lanjut lagi. Jadi ya terakhir kabarnya saya udah dia jadi pensiun dini gitu lah. Sial tetangga, kaget gue. Suges dong kita, sorry ya, suara masuk. Oke, jadi dia akhirnya pensiun dini. Akhirnya pensiun dini itu sekitar umur 25, 28 lah. 25 sampai 28 tahun umurnya tuh gitu. Gila. Masih muda. Jadi pensiun dini ini kalau di tahun sekarang kira-kira usia berapa dia? Sekitar 50-an adalah. 50, tapi sekarang masih ada. Masih hidup apa enggaknya kurang ngerti. Soalnya intens kabarnya dia itu cuman selama setahun doang. Gitu. Emang temen daftar bareng lah pas jadi PNS itu. Gitu.
sayang banget ya, kasihan banget ya. Ya Allah, kasihan tumpah. Nah, terus gue mau nanya nih, Di. Ini ke yang temen bokap lu itu ya. Ada nggak yang pernah nggak lu denger cerita-cerita nih dari hasil dia kesana sini mencari jawaban, ada yang bilang itu sebenarnya bukan dia, itu sukmanya kemana gitu? Mungkin ada ya yang bilang seperti itu, tapi bokap nggak tahu. Mungkin ada, mungkin gitu. Tapi yang kayak kakak tadi bilang, mungkin di saat lagi nyari orang pintar dan segala macam, dan di salah satunya mungkin ada yang bilang sukmanya bisa hilang. Iya. Gitu. Misalnya ya, yang seperti tadi kita bilang, bisa kayak ini buktinya sekeluarga loh, bisa lihat di pasar hantu gitu ya. Berarti kan sukmanya secara nggak langsung sebagian ada di dunia nyata kan. Nah, kemungkinan besar waktu kita lagi obrolan keluarga ya itu Kak. Gitu. Soalnya kan dia nih jadi bisa melihat kan setelah melihat penampakan di kamar mandi. Betul. Itu kan sebenarnya solusinya bisa aja ditutup sebenarnya selesai, tapi ternyata dia masih tetap seperti itu gitu. Dikhawatirkan kan ada aja beberapa kasus lah ya, yang ternyata tuh memang sukmanya dia udah nggak di badannya dia, jadi itu udah nggak tahu siapa gitu. Setengah jiwanya hilang lah bisa dibilang gitu. Iya soalnya ngalamin sendiri Kak, gua gitu loh, bisa dibilang setengah jiwa hilang yang pas dari lari kita di pasar itu hampir 1 jam setengah lah kita. Kayaknya kita muter-muter melulu gitu loh. Ya bisa dibilang gitu lah gitu. Intinya sih gitu. Wah, jangan diulangin deh pokoknya. Terus juga apa ya kayak kalau misalkan kalian punya kemampuan tuh aku saranin jangan ditutup Kak. Gitu loh. Mungkin karena pengalaman spiritualnya keluarga, jadi takutnya nih anak kenapa udahlah tutup. Soalnya kenapa aku bisa bilang kayak gitu, jadinya lemot Kak. Lemot tuh maksudnya gimana? Mungkin ya yang aku rasain ini, yang aku tuh sampai di fase berapa hari kemudian, berapa menit kemudian itu tahu Kak. Contoh kayak berapa menit kemudian gue bakal kayak gini. Itu udah tahu duluan. Udah tahu. Nanti istirahat gue bakal kesini, gue bakal ketemu sama temen baru gini dari SD lain gini, sampai tahu sedetail gitu Kak. Gitu. Jadi udah masuk ke tahap indigo lah ya sebutannya. Bisa dibilang gitu. Cuma mungkin karena pengalaman keluarga spiritualnya kurang, jadinya ya udahlah kasihan anak gue. Tutup aja. Soalnya semakin gue seiringnya waktu, gue makin takut Kak. Buat ke WC sendiri aja nggak berani. Temenin dong. Ya ibarat kata buat pipis atau pup ya. Gitu. Padahal kan udah ditutup gitu ya. Bener-bener hilang tuh rasa takut seperti itu. Sampai kelas 1 baru bener-bener rasa takut akan hantu hilang lah. Gitu. Gitu. Gila. Oke guys, itu dia cerita dari Hedi. Gue baru ini sih tertarik gitu sama kisah dia yang dia nyasar di pasar setan. Sekeluarga loh ini loh. Jadi memang ada saksi yang lain-lain gitu, nggak yang cuma sendiri. Dan satu lagi sampai yang gue sih turut berduka gitu. Maksudnya ngedengernya ya turut bersedih lah ya. Sampai ada kejadian seperti itu, sampai ya sayang banget lah gitu ya kan, karena kita melihat penampakan seperti itu. Tapi dari sini gue jadi ngambil pelajaran nih dari cerita lu. Pelajarannya adalah jangan gampang panik kalau misalnya kita melihat hantu. Bisa dibilang ya gitu. Karena kalau misalnya panik lu lari jatuh kayak lu tadi gitu. Soalnya itu juga pelajaran yang gue terapin ketika gue mendaki gunung. Jadi mau gimana pun gue ngelihat, sabar, tenang, tarik nafas. Karena kalau gue panik, gue lari, kan medan gunung kan ini ya nggak rata kan, nukik. Nanti gue kesandung, nyemplung jurang, nggak ada yang tahu kan. Nah itu guys pelajaran yang bisa gue petik dari Bang Hedi nih. Oke, malam Jumat Miku, malam kali ini cukup mendebarkan. Dan gue ingetin sekali lagi, jangan lupa di lekit-lekit channelnya Bang Hedi di Nagih Katanya. Oke, malam Jumat Miku sampai sini aja. Gue Milda pamit undur diri. Bersama gue Hedi Novreska. Oke, kita cabut nih. Nanti ini kita langsung abis ini gue langsung cerita ya untuk di channel lo ya. Di channel gue aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.